Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita sampai pada halaman ke-66, yaitu poin tentang hurriyatul mar'ah fil ikhtiyar. Perempuan itu bebas untuk memilih. Jadi bebas untuk menolak atau mengiyakan tawaran dari laki-laki. Hurriyatul mar'ati, kebebasan perempuan fil ikhtiyari, dalam memilih. Wal yakun ma'luman, dan hendaknya diketahui apa yang harus diketahui, annahu, bahwa sesungguhnya la yajuzu, tidak diperbolehkan, ikrahul balighati ala nikahi, memaksa perempuan yang sudah balik untuk dinikahi, untuk dinikahkan. Bikron kanat, baik perawan, baik dia perawan, au sayyiban, atau janda. Wa kam lil ikrahi, betapa banyak akibat pemaksaan, min balaya, timbulnya bencana, malapetaka, wa nakabatin, dan bencana-bencana, wa awakibah, dan akibat-akibat, wa khimatin, yang buruk. Jadi betapa banyak musibah, bencana, akibat-akibat yang buruk yang ditimbulkan karena pemaksaan terhadap pernikahan. Innal Islama ya'bahu kullal iba, sesungguhnya Islam itu menolak atau tidak setuju, tidak menghendaki pada pemaksaan dalam pernikahan tersebut dengan menolak yang serius. Jadi betul-betul Islam tidak mau ada terjadi pemaksaan terhadap pernikahan itu. Warawan Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan anna fatatan, bahwa seorang pemudi, seorang gadis, dakhalat ala Aisyata, itu sowan masuk kepada Sayyidah Aisyah, datang kepada Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Faqalat, kemudian dia berkata, wanita tersebut, gadis tersebut berkata, inna abi, sesungguhnya bapakku, zawajani, menikahkan aku ibna akhihi pada anak saudaranya, pada ponaannya, berarti sepupu dari gadis tersebut. Liar fa'a, agar bapak mengangkat, bi, sebab aku, khosisatahu, kerendahannya, agar strata sosialnya semakin tinggi, tidak diremehkan, dan seterusnya. Wa ana karihatun, tapi saya tidak suka pada laki-laki yang ditawarkan itu, pada saudara sepupuku. Qalat, Aisyah berkata, ijlisi, duduklah kamu, hatta ya'tiya Rasulullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, fa'ahbarathu, kemudian wanita itu menceritakan kepada Rasul terkait persoalan tadi. Fa'arsala, kemudian Rasul mengutus ila abiha, mengutus seorang utusan kepada bapak wanita itu. Fada'ahu, kemudian Nabi mengundangnya, mengajaknya untuk datang ke Nabi. Faja'alal amra ilaiha, lalu Nabi menjadikan urusan pernikahan tadi diserahkan kepada gadis tersebut. Jadi mau apa tidak untuk dinikahkan itu tergantung si perempuan, bukan tergantung kepada bapaknya tadi. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ajastu, sungguh aku telah memperbolehkan masana abi, apa yang dilakukan bapakku. Nabi, saya tidak apa-apa dinikahkan oleh bapak dengan dia, tidak apa-apa, maksudnya saya tidak senang. Tapi walakin aradtu, tapi aku ingin an a'lama, mengetahui, alin nisa, apakah bagi perempuan, minal amri, dalam urusan dinikahkan ini, syai'un, ada sesuatu. Saya tidak apa-apa Nabi, saya setuju-setuju saja dengan rencana bapak itu. Cuma saya ingin tahu, apa bagi wanita ada hak dalam hal ini? Ada hak untuk menolak, maksudnya ya. Ada hak untuk tidak setuju misalkan.
Hadza fahamilah hal ini. Wa yajibu dan wajib ala rajulil khatib pada bagi laki-laki yang melamar ayyuhbira untuk menjelaskan bihaqiqati halihi kondisi dirinya yang sebenarnya. Min ghairi ghisyin tanpa penipuan wala tadlisin dan pemalsuan. Jadi harus jujur, harus fair, diceritakan apa adanya. Misalkan ada gangguan psikologis pada dirinya, ya harus dikasih tahu. Misalkan kok ada penyakit, ya dikasih tahu ya, yang bisa mengganggu kehidupannya setiap hari. Jadi tidak ada penipuan dan tidak ada pemalsuan. Fa'innal ghisya, karena penipuan munafin itu bertentangan lidini dengan agama. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi bersabda, man ghasyana, barang siapa menipu kami, falaisa minna, maka ia bukan termasuk golongan kita. Barang siapa menipu kita, maka dia bukan golongan kita. Wa qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, liman pada orang tazawwaja yang hendak menikah. Wa huwa, dan orang tersebut, laki-laki tersebut, orang tersebut la yuladulahu, dia tidak bisa punya anak. Dia mandul, laki-laki ini mandul. Apa kata Umar kepada orang yang mandul, laki-laki yang mandul ini, yang hendak menikahi seorang perempuan, akhbirha, kamu harus kabarkan, harus ceritakan kepada calon istrimu, annaka akimun, bahwa kamu itu mandul. Beritahukan pada calon istrimu bahwa kamu itu adalah laki-laki yang mandul. Jangan ditutup-tutupi. Jangan nanti si istrinya merasa tertipu. Warawat Dailamiyu, Imam Dailami meriwayatkan fi Musnadil Firdaus, di dalam Musnad Firdaus, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anhu, dari Nabi sallallahu wasallam alaih, annahu, bahwa Nabi qala, berkata Nabi, idza khataba ahadukum, jika salah satu di antara kalian melamar almar'ata, seorang wanita, wa huwa yahdibu, dan dia menyemir rambutnya, bisawadi, dengan warna hitam, falyu'limha, maka hendaknya dia memberitahukan pada wanita tersebut, annahu yahdib, bahwa dia memakai semir. Jadi kalau misalkan dia sudah beruban terus mau melamar, ya harus dibiarkan begitu. Jangan sampai kemudian macai koyok nom terus kelihatan seger dan seterusnya, kelihatan klimis. Jangan sampai ada unsur penipuan. Wasirul amri bil ikhbar, rahasia perintah untuk menghabarkan, menjelaskan kepada calon istri, anan nisa'a, karena para wanita yakrahna syaiba fir rijal, itu tidak suka uban yang ada pada pria. Fasukutu anhu, sehingga mendiamkan hal itu atau tidak menceritakan bahwa dirinya beruban, atau menutupinya dengan semir hitam, ikut tadlisun wa tagrir, itu ada pemalsuan dan penipuan. Poin keempat, ala qatul khutubah, hubungan pasca khidbah. Khutubah itu adalah ma ba'dal khidbah, tunangan lah, hubungan pasca lamaran ya. Bida wal ikhtibar, dengan alasan penjajakan. Jadi kadang setelah dilihat, setelah kemudian dilamar, setelah dilamar menunggu pernikahan, itu ada hubungan yang intensif antara, ini kalau kita di Indonesia kan sudah dianggap tunangan, antara dua pasang tunangan ini. Nah, ini akan dibahas pada poin ini. Abahal Islam lirrajul, Islam memperbolehkan bagi laki-laki, idza arada yatazawwaj imra'atan, jika ia ingin menikahi seorang perempuan, ayandura ilaiha, memperbolehkan untuk melihat wanita tersebut. Bal wa amarahu bidzalik, bahkan Islam menyuruhnya untuk melihat calon perempuannya itu, calon istrinya. Wa ma fawqa dzalik, selebihnya, sedangkan yang lebih dari itu, lebih dari melihat wajah dan telapak tangannya, minta swili syaitan, itu termasuk godaan syaitan. Wa taqlidil kafarati, dan mengikuti tradisi orang-orang kafir. Innal fatata la tasdihu, sesungguhnya seorang gadis, seorang remaja putri, la tastati, tidak akan mampu, kama tas'umu, sebagaimana yang dia sangka, aidi anta'rifa, untuk mengetahui hakikatul fata, hakikat dan jati diri seorang
pemuda. Fi fatrotima tusami bil khutubah, dalam rentan waktu, dalam periode yang dinamakan pasca lamaran, dalam masa tunangan itu. Walahu kadalik, pun juga laki-laki tidak akan bisa mengetahui jati diri seorang perempuan dalam masa pasca lamaran itu. Li'annahu, karena sungguhnya mahmakanat akhlaku fasidatan wa munhabbatan, meskipun misalkan akhlak laki-laki itu jelek, akhlaknya itu betul-betul busuk dan seterusnya bobrok, maka fa innahu yahrisu, dia akan berusaha ala alla yathar minhu, agar tidak nampak darinya illa ma yurghabu fi, kecuali akhlak-akhlak perilaku yang disukai. Jadi saelek-elek wong kalau dalam masa perkenalan begitu mesti dia akan menampakkan hal-hal yang positif, yang disukai, dan akan sebisa mungkin untuk menutupi aibnya, akhlak-akhlak yang jeleknya. Wa kadzalika hiya, pun juga para wanita dalam masa pasca lamaran atau tunangan, dia akan menampilkan hal yang baik. Fal kullu ya'rif, semua tahu anna hadhihi fatratuh khibar, bahwa ini adalah masa pengujian, wa tajribatin, dan penjajakan. Ini kan masa-masa penjajakan, memang masa pengujian. Sehingga karena masa pengujian, walidalik, oleh karena itu fa innaha la takshiful haqaiq. Oleh karena itu fase ini tidak mungkin bisa mengungkap jati diri orang, mengungkap hal yang sebenarnya, mengungkap karakter orang tersebut yang sebenarnya. Wala tudhirul khaira, dan fase ini juga tidak akan menampakkan kebaikan awis syarra, atau kejelekan. Wa tadi'u hadhil miskinah, kemudian akan menjadi sia-sia wanita yang dikasihani ini, yang patut dikasihani ini, haitsutus bihu ubatan, di mana dia akan menjadi mainan biyadir rijal, di tangan para lelaki. Bal bidoatan sahifatan, bahkan dia akan menjadi barang dagangan yang betul-betul murah. Tatanawaluhar raghabat, yang didapatkan oleh keinginan siapapun, au maidanan litajarib, atau menjadi lahan percobaan para lelaki. Jadi yang kasihan itu nanti perempuannya, apalagi misalkan sampai ke hubungan yang mendalam sebelum pernikahan, kemudian apalagi nun sewu misalkan sampai kehilangan keperawanan, kan yang rugi itu betul-betul pihak perempuan, sementara laki-laki tidak akan mengalami kerugian yang signifikan. Wa inni uhaddiru, dan sungguh aku peringatkan, min hadat taklid, dengan keras, min hadat taklidil a'ma, kulla muslimin, pada setiap muslim, dari taklid buta kepada orang-orang di luar Islam. Ma'ama fi dalik, di samping bahwa hal tersebut min tahaddin, itu mengandung, merupakan penentangan safirin yang jelas di adab Islam, pada adab Islam. Jadi hubungan-hubungan pacaran di masa tunangan itu hubungan intensif, meskipun tidak intim tapi intensif di masa tunangan, itu bertentangan dengan adab-adab Islam, dengan aturan Islam. La yaksibu bihi fa'iluhu, pelakunya tidak akan mendapatkan dengan melakukan itu illa ghadaballah jalla jalaluh, kecuali murka Allah. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kita harus mengucapkan untuk hal itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa kam ra'aina, dan betapa banyak kita saksikan, min masaib, musibah-musibah, wa balaya, dan bencana-bencana, taqa'u, yang terjadi, bisababi hadil fikrah al-khabisah, sebab pemahaman yang menjijikkan ini. Kana dhahiyatuha, yang dimana yang menjadi korban adalah irdal binti, adalah harga diri, kehormatan wanita, al-miskinah, yang malang itu, yang perlu dikasihani tadi. Ba'da an kadzaba 'alaiha, setelah pihak lelaki tadi berbohong kepadanya, bima, dengan sesuatu, sa'afahu, yang ia giring, yang ia berikan, yang ia giring pada, yang ia berikan, yang ia ucapkan kepada perempuan tadi, minal wu'udi, berupa janji-janji, al-kadhiba, yang dusta, wal amani, dan harapan-harapan, al-khadiyati, yang penuh tipuan. Wow, wis gombal, dan seterusnya.
kata-kata manis, diumbar janji kepada calon istrinya tersebut. Ternyata itu cuma dusta hatta auqaha, hingga dia menjerumuskan wanita tersebut fima auqaha dalam pada kondisi tertentu, pada sesuatu yang ia menjerumuskannya kepadanya, atau bahasa cektonya, bahasa jelasnya, hingga mungkin dia menjerumuskan wanita itu pada perzinahan dengan laki-laki tersebut. Setelah hilang keperawanannya, sumatarokaha, kemudian laki-laki itu meninggalkan wanita itu, wadahaba anha, dan dia pergi darinya, bidakwa annahu, dengan dalih bahwa doharolahu, telah nampak padanya, annaha, bahwa wanita tersebut laisat bimakmunah, itu tidak punya sifat amanah, gak kena dipercaya, gak baik karakternya, dan seterusnya, setelah melalui hubungan yang intim seperti tadi. Wanaha, dan bahwa sungguhnya perempuan tadi la yusaku biha fil mustaqbal, itu tidak bisa dipercaya di masa depan. Kazaujatin, sebagai istri, tahfaduhu fi ghaibatihi, yang bisa menjaga suami ketika suaminya tidak ada di rumah ketika bepergian. Al-mahru ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.